Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Bab yang ke-24, Biyanu syai'in min anwa'is sihr, yaitu penjelasan tentang jenis-jenis sihir. Yang lalu penulis rahimahullah telah memberikan kita definisi sihir itu bagaimana, apakah sihir itu nyata apa tidak, bagaimana prinsip ahlus sunnah atau sikap ahlus sunnah terhadap sihir, sampai akhirnya penjelasan tentang hukum bagi tukang sihir. Sekarang beliau ingin menjelaskan jenis-jenis sihir. Biyanu syai' min anwa'is sihir, penjelasan sedikit ataupun sesuatu tentang jenis-jenis sihir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa dalil yang terkait tentang jenis-jenis ini. Taib, yang pertama yaitu beliau menyebutkan hadis, menyebutkan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan sanadnya. Qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Aufun an Hayyan qala haddatsani Qatan bin Qubaisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far berkata, telah berkata kepadaku Auf dari Hayyan, dia mengatakan telah berkata kepadaku Qatan bin Qubais dari ayahnya, bahwasanya ayahnya tersebut mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi baru kali ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis dan menyebutkan sanadnya. Biasanya kan langsung, seperti langsung hanya menyebutkan para sahabat. Seperti dari Abu Hurairah an Abi Hurairah an Rasulullah sallam ijtanibu sa'abu biqat. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hindarilah 7 perkara yang dapat membuat celaka. Kemudian beliau, ya sebelumnya intinya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang beliau sebutkan, baru kali ini beliau menyebutkan sanad hadis tersebut. Ya, Allahu alam, ikhwah, apa hikmahnya Allahu alam. Intinya inilah baru kali ini, baru ini di bab ini. Sebelumnya beliau hanya menyebutkan dari sahabat, dari Rasulullah SAW, begitu seterusnya. Nama di bab ini beliau menyebutkan sanadnya. Mungkin maksud beliau mungkin agar kita mempelajari sanadnya, ya, atau beliau ingin menyebutkan bahwasanya ini bisa dijadikan sebagai sebagai hujjah, ya. Namun mungkin dikarenakan juga ada perbedaan pendapat para ulama tentang penilaian hadis ini, atau dikarenakan
para ulama menilai hadis ini enggak sahih atau bagaimana sehingga beliau menyebutkan, ya, menyebutkan seolah Allah alam bisawab, seolah beliau menyebutkan pelajari sanadnya namun matanya benar, gitulah kira-kira. Demikian ikhwah. Ya, jadi beliau mengatakan, berkata Imam Ahmad dari Muhammad bin Ja'far, telah berkata kepadaku Muhammad bin Ja'far, berkata pada kami Auf dari Hayyan. Jadi Hayyan ini ikhwah yang jadi masalah di sanadnya, mengapa dia menjadi dhaif, yaitu Hayyan bin Ala. Hayyan bin Ala ini seorang sanad serawi yang majhul, nggak diketahui siapa Hayyan bin Ala ini. Sementara dalam mensahihkan menerima sanad, dia haruslah seorang yang diketahui apakah dia siqohnya bagaimana, bagaimana sejarahnya, dari siapa saja dia menuntut ilmu, siapa saja yang murid-muridnya. Ikhwah, ini sanad-sanad ini ya oleh para ulama kita dibukukan. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dari siapa saja beliau meriwayatkan hadis disebutkan. Di antaranya ini, dari siapa? Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far, ketika Imam Ahmad mengatakan telah berkata kepada kami Muhammad bin Ja'far, berarti Imam Ahmad mengambil hadis tersebut dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far berarti termasuk salah seorang dari guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama itu tahu ini Muhammad bin Ja'far ini bagaimana orangnya. Sampai seperti itu mereka detailnya. Makanya ikhwah di fakultas hadis itu ikhwah, ya, di perpustakaan tentang hadis saja dan membicarakan masalah sanad-sanad ini terlalu banyak sekali bukunya. Demikian, ya, banyak buku-bukunya. Sehingga biografi tentang di sini seperti Muhammad bin Ja'far, Auf, Hayyan bin Ala, ini semua ada biografinya. Bayangkan, setiap satu orang ada biografinya dan mereka catat. Begitulah rajin mereka untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh, kok ada hadis dhaif? Ya dhaif kan tetap hadis, gitulah kira-kira. Kok ada hadis dhaif? Ya kalaupun dhaif kan hadis Rasulullah juga, gitu. Jadi maksudnya di sini dhaif di sini penisbatannya kepada Rasulullah. Ya, jadi tidak ada yang disebutkan, loh, walaupun hadis dhaif kan tetap hadis Rasulullah. Gak ada itu seperti itu. Karena yang dibicarakan dhaif itu adalah ketika dia dinisbatkan kepada Rasulullah. Benar nggak ucapan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang dibahas oleh para ulama hadis secara riwayat, ya, secara riwayat. Karena Rasulullah mengatakan, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, manakah tempatnya dalam neraka. Makanya para ulama itu meneliti siapa ini Muhammad bin Ja'far. Demikian. Siapa nih Auf? Siapa nih Hayyan? Siapa nih Qatan bin Qubaisah? Mereka mengetahui semuanya. Bayangkan ikhwah. Satu hadis begini, satu hadis saja 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, masing-masing punya biografi. Itu satu hadis. Gimana kalau 2 hadis? Gimana kalau 1000 hadis? Dan mereka hafal siapa-siapa orangnya. Luar biasa. Itulah kerja para ulama kita. Jadi bukan hanya menghafal hadis. Kita ngapal hadis Arba'in Nawawi. Susah kan? Pan matannya aja itu. Kalaupun yang sudah hafal, menghafal dari sahabat, siapalah sahabatnya gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kanat hijratu lidunya usibuha fa hijratu ila ma hajar ilaihi. Kadang-kadang kita, siapa ya sahabatnya? Begitu. Para ulama kita tidak hanya menghafal sahabat. Demikian. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Dari syekhnya. Syekhnya begitu terus sampai Rasulullah SAW dan mereka tahu ini semua orang-orangnya. Apabila tidak diketahui seperti ini, Hayyan bin Ala ini nggak diketahui, ini hadis nggak bisa dipakai. Kenapa? Terputus dia. Harus diketahui nih, Hayyan ini harus tahu siapa. Apakah dia orang yang kuat hafalannya? Kalau kuat hafalannya berarti dia bisa terima hadisnya. Terus Hayyan ini benar nggak ketemu dengan pernah mendengar Qatan bin Qubaisah? Sampai seperti itu, ikhwah. Pokoknya rumit, ya. Hafalan mereka tuh luar biasa. Ya.
hafalan mereka. Tapi ala kulli hal ikhwah azallahu wa iyyakum, Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far dia mengatakan qala haddatsana Auf. Muhammad bin Ja'far mengatakan telah berkata kepada kami Auf. Berarti yang mendengar dari Auf ini bukan hanya Muhammad bin Ja'far, karena dia katakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Berarti tidak hanya Muhammad bin Ja'far. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Berarti yang mendengar dari Muhammad bin Ja'far berapa orang? Banyak, tidak hanya Imam Ahmad. Berarti kan bisa dicari ini hadisnya, siapa lagi yang mendengar dari begitu ikhwah. Sehingga nanti para ulama membandingkan, loh ini kok begini matannya, kalimatnya, sementara yang ini begini. Mereka sama-sama meriwayatkan dari satu syekh, gitu kira-kira. Jadi disitulah mereka mempertimbangkan tentang matan yang mereka dengar. Demikian ikhwah. Seperti ini. Qala haddatsana Auf. Muhammad bin Ja'far mengatakan telah berkata kepada kami Auf. Berarti yang mendengar dari Auf itu tidak hanya Muhammad bin Ja'far. Kemudian an Hayyan, dari Hayyan. Dari ini kalau kan ada kemungkinan dengar atau enggak, ya kan? Misalnya kalau saya mengatakan telah bercerita kepada saya fulan, berarti kan saya benar secara jelas menyatakan si fulan telah bercerita kepada saya. Kalau ternyata itu tidak benar, berarti kan saya bohong. Seorang periwayat hadis ketika dia didapatkan satu kali bohong, habis reputasinya. Tuh periwayat hadis, satu kali kedapatan dia bohong, habis reputasinya, nggak akan diambil lagi hadisnya oleh para ulama hadis. Demikian ikhwah. Nah, tapi terkadang ada riwayat-riwayat yang apa namanya, riwayat-riwayat yang sahih, ada riwayat-riwayat yang muhtamal. Muhtamal itu ada kemungkinan didengar atau tidak, dengan cara apa? Dari. Nah itu dia, dari. Jadi kalimat dari ini bisa dia dengar langsung, bisa juga tidak. Bahkan bisa saja tidak langsung dia dengar tapi melalui orang lain. Demikian ikhwah. Misalnya nih, saya mendengar berita. Berita itu sebenarnya dari Parlin. Parlin dari Kasiran. Saya bisa hilangkan Parlin ini dari Kasiran. Padahal saya dengar nggak dari Kasiran? Ada di tengah-tengahnya itu Parlin. Tapi dengan kalimat an itu bisa. Hanya seorang ulama yang piawai lah mengetahui ini tidak dengar langsung ini orang ini. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada seorang mengatakan an, tapi dia nggak dengar langsung, seorang ulama mengetahui, karena memang ada sejarahnya. Misalnya, saya siapa guru saya? Parlin misalnya. Saya nggak pernah mendengar dari Kasiran, kok bisa tiba-tiba saya katakan dari Kasiran? Gitulah kira-kira ikhwah. Begitulah detailnya para ulama hadis, ya, untuk menetapkan apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita pikir masya Allah luar biasa zuhud mereka, luar biasa zuhud mereka dalam menjelaskan masalah hadis. Taib. Di sini dari Hayyan bin Ala ini ikhwah. Hayyan bin Ala adalah seorang yang majhul, tidak diketahui. Hanya Allahu alam, majhul itu ada dua. Ya, majhul itu ada dua. Majhul ain, ada majhul Allahu akbar. Ada dua majhul, lupa saya. Ada majhul ain. Kita lewat, lupa saya. Ada dua jenis majhul. Ya. Majhul ain ini ikhwah, majhul yang tidak diketahui siapanya. Allahu akbar. Ada satu lagi majhul, yaitu dia tidak diketahui namanya diketahui tapi nggak tahu yang mana ini orangnya, gitu ikhwah. Ya, misalnya nama Abdullah, ya. Abdullah diketahui tapi tak diketahui riwayat hidupnya. Itu dia. Kalau yang tadi kan misalnya Abdullah nggak tahu siapa dia. Kalau ini diketahui siapa dia, tapi tak diketahui bagaimana riwayat hidupnya. Itu majhul. Majhul ain satu lagi, Allahu akbar. Baik, antum carilah sendiri ya. Baik. Qala haddatsani Qatan bil Qubais.
Dia berkata, telah berkata kepada Qatan bin Qubaisah dari ayahnya an abihi, anna sami'a Rasulullah qol, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qol, jadi ikhwah, karena Hayyan bin Ala ini karena dia rajul majhul, makanya para ulama mendoifkan hadis ini. Itu dia, karena nggak diketahui. Tapi permasalahannya mungkin Allahu a'lam bishawab, Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin memfokuskan pada matannya. Itu ikhwah. Taib. Beliau mengatakan, innal iyafata wat tarqu wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Iyafah, tarqa dan tiarah minal jibti. Jibti itu ikhwah artinya seperti yang bab sebelumnya, jibti itu diartikan sihir kan. Taib. Apa ini iyafah? Iyafah disebutkan di sini zajru at-tayr. Zajru at-tayr. Kita tahu bahwasanya ikhwah, at-tiarah berasal dari kata-kata at-tuyur, tair, yaitu kalau orang-orang Arab jahiliyah dahulu apabila mereka ingin melakukan satu berniat untuk melakukan apakah perjalanan ataukah membuat suatu acara apalah namanya, mereka ada yang dengan cara mendatangi pohon yang ada burung-burungnya, kemudian itu burung-burung diganggu. Kalau burungnya terbang ke kiri, kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka lanjutkan rencananya. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka mengatakan jangan dilanjutkan, berarti tak bagus untuk dilanjutkan rencana itu. Ada yang dengan cara dia ambil burung, diterbangkan. Kalau burungnya terbang ke kanan seperti yang tadi maknanya, kalau burungnya terbang ke kiri seperti yang kita sebutkan tadi maknanya. Itu ikhwah. Itu yang disebut dengan al-iyafah. Al-iyafah. Kemudian ada wat-tarqa. Wat-tarqa ini disebutkan yaitu al-khattu yakhuttu fil ard. Al-khattu yakhuttu fil ard yaitu orang-orang yang ya sejenis sihir, dia dengan cara dia tulis-tulis, begitu tulis-tulis, nanti dihapus, kemudian berapa garis yang tinggal, maka dia akan artikan garis-garis itu. Dari khot itu kan garis, makanya ada khotulistiwa, katulistiwa, itu dasarnya dari khotulistiwa, artinya khot garis, istiwa tengah. Istiwa itu tengah. Orang Indonesia susah, khotul enggak, katulistiwa, ya selesai dia ceritanya. Jadi garis katulistiwa, itu dari khotulistiwa. Demikian ikhwah, khot itu artinya garis-garis. Nah, jadi salah satu jenis sihir dahulu tuh si penyihirnya, ya si dukunnya, tulis-tulis diusap set, kemudian dari usapannya itu dia akan mengartikan, oh ini begini. Ya kita enggak tahu maknanya, dia yang tahu. Tarku itu bisa juga dari kata memukul. Jadi tarkul hasa bil hasa, artinya dia ambil batu, udah pukul. Nah nanti dia apa yang berserak di situ dia akan artikan sendiri. Biasanya juga orang gunakan kayu, kadang-kadang campur kerang, kadang-kadang campur batu, kemudian dikumpul-kumpulkan, diserakkan set. Nah dia yang tahu artinya. Ini mungkin kalau kerangnya ke sono itu apa maksudnya. Itu salah satu ciri-ciri sihir. Demikian ikhwah. Itu yang dikatakan at-tarqu. Kemudian at-tiyarata. Nah, at-tiyarata ini ikhwah itu lebih umum ketimbang iyafah. Kalau iyafah itu khusus yang menggunakan burung. Tapi kalau tiyarata semua perkara yang dianggap bermakna sial atau menguntungkan itu semua dikatakan tiaroh. Seperti ini ikhwah. Misalnya pernah
seorang tabi'in kabir, yaitu Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan dia pergi bersafar bersama seseorang. Ketika itu bunyi burung gagak. Antum tahu bunyi burung gagak gimana? Hah? Mana dia? Itu dia. Ya dia mirip namanya. Kak gitu kan. Nggak ada turukututut. Nggak itu nggak burung gagak itu. Itu kalau turukututut itu pasti burung perkutut. Demikian. Sama dengan toke, itu pasti toke itu. Demikian, sesuai dengan namanya, suaranya. Baik. Jadi ikhwah, dia dengar suara burung gagak, ya. Kak kan gitu kalau suara burung gagak. Apa katanya? Kata temannya ini, khair, baik. Kata Taus bin Kaisan, apanya yang baik? Apanya yang baik? Demikian. Ya burung gagak bunyi. Apa ada burung gagak tada baik, tada buruk? Tidak ada. Apa katanya? Ente jangan ikut lagi dengan saya. Gitu. Kenapa? Karena itu termasuk syirik. Nggak dibolehkan. Nggak ada hubungan bunyi burung gagak baik dengan buruk itu nggak ada hubungannya. Demikian ikhwah. Jadi itu kan kalau di Arab. Di Indonesia kan banyak ikhwah yang seperti itu. Misalnya kalau matanya berkedut-kedut, berarti ada yang nyebut-nyebut dia. Kalau telinganya agak mendengung, berarti ada yang gibahin dia. Demikian ikhwah. Kalau ada burung perenjak, terdengar suara burung perenjak di luar, dia mau meninggal. Begitu-begitu. Kalau seandainya dia mau pergi tiba-tiba foto dia jatuh, pecah kacanya, berarti kecelakaan. Begitu-begitu. Misalnya dia di rumah nih, tiba-tiba foto bapaknya jatuh. Ini jangan-jangan bapaknya di sana kecelakaan. Demikian ikhwah. Ya. Atau terkadang ikhwah mengkaitkan dengan sebuah perbuatan ketika di Mekah kan gitu. Misalnya ketika di Mekah hilang duitnya, berarti di Indonesia di Medan pelit kali ini orang. Begitu dikait-kaitkan begitu. Kan pernah saya ceritakan ada seorang jamaah ibu-ibu, dia rencana habis tawaf itu mau belanja, dia bawa duit 800 real. Ternyata dicopet, dibelah atau gimana Allahu alam. Intinya pulangnya nggak bawa lagi, nangislah ibu ini. 800 real kan banyak. Udah cerita jemaahnya, kemudian kawan-kawannya, duit saya hilang begini-begini seterusnya. Yang itu mengatakan sabar ya bu, yang lagi mengatakan itu makanya bu, ini Allah tunjukkan ini Allah telah tunjukkan, maka ini menunjukkan bagaimana si ibu waktu di Medan, waktu di tanah air. Orang baru saja kecopetan, kemudian dikatakan sebegitu, betah meraung lah kan begitu. Menuduh, sudah nggak nolong tapi malah menuduh kan begitu ikhwah. Jadi yang seperti ini juga atau ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sesuatu yang dianggap benar. Itu namanya tiarah. Di Indonesia kan ada, misalnya kalau mau nikah, biasanya kalau yang masih kental dengan tradisi lama, itu biasanya tengok-tengok primbon, tengok-tengok buku, mana nih, nih kalau bulan-bulan ini kurang cocok nikahnya. Kadang-kadang lagi ikhwah, siapa nama mempelai laki-lakinya, siapa nama mempelai perempuannya, ada yang mencocokkan. Ini nggak cocok namanya nih, ya ini nggak cocok, ini bisa bermasalah rumah tangganya. Pernah nggak tuh dengar begitu? Demikian ikhwah. Ada yang ini cocok nih, bagus ini, cocok nama, dua-duanya cocok nama. Kita nggak tahu juga mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Demikian ikhwah. Ada nggak pernah antum dengar? Ini anak ini sakit aja. Ini keberatan nama. Pernah dengar nggak? Ya kan? Keberatan nama. Demikian. Sama saya dulu juga begitu. Namanya juga orang tua belum begitu paham. Nama saya dulu Arnur Irawan. Keren kan? Jadi kalau saya jadi nama, antum manggil Ustadz Arnur. Namanya juga orang nggak ngerti gitu ikhwah. Jadi akhirnya tukar, aja Ali Nur, ringan kan? Begitu ikhwah. Dan ini banyak seperti ini di kalangan kaum muslimin. Ini keberatan nama, makanya sakit-sakit aja. Kalau anak antum sakit-sakit aja, jangan namanya yang salah. Antum nggak kasih gizi dia, maka sakit-sakitan. Bukan karena nama, nggak ada hubungan sakit dengan nama. Tapi begitulah banyak di kalangan kita kaum muslimin. Ya, itu masih segelintir. Jangan foto bertiga orang. Kenapa? Yang tengah mati. Saya kira bukan yang tengah, semua mati nanti itu. Yang begitu-begitu ya, Ikhwah. Jadi
itu terlalu banyak di kalangan kita. Sehingga terkadang was-was. Sekarang was-was seperti pernikahan. Bulan berapa ya nggak boleh nikah di kalangan orang kita Jawa? Syuro, itu apa itu? Muharram. Itu Muharram. Demikian ikhwah. Memang iya. Memang kalau bisa dihindari. Jadi akhirnya ikhwah, kadang orang nggak percaya, tapi nggak berani juga nikah di bulan Syuro. Jangan-jangan iya gitu kira-kira. Jangan-jangan iya, tapi dia nggak yakin. Tapi udahlah, yang lain bulan kan masih banyak, 11 bulan yang lain. Yang penting jangan Syuro. Nah, begitu ikhwah. Jadi dia nggak yakin, tapi was-was. Dia nggak yakin, tapi was-was. Makanya ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulullah sallam, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minna unasun yatatayyarun, ya Rasulullah, di antara kami itu masih banyak yang tatayyur, seperti anggapan sial segala macam. Apa kata beliau? Dzalika syai'un yajidu ahadukum fi nafsihi. Yang demikian itu sering, yang demikian itu dirasakan seseorang pada dirinya. Jadi bagaimana? Fala yasuddannaka, jangan sampai menghalangi kalian. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya ada enggak bulan yang kurang baik untuk menikah? Kalau saya katakan ada. Bulan ketika antum nggak punya duit, itu baru kurang baik. Karena dia butuh modal. Kalau antum mau meminang seseorang, perlu modal. Kalaupun antum mau minang tanpa modal, silahkan. Tapi resiko besar. Syukur-syukur lagi nasib baik. Saya mau melamar anak bapak, terus apa kerjaanmu? Sekaligus melamar kerjaan dari bapak, begitu kan? Ya, syukur-syukur kalau dia katakan, masya Allah, pas sekali ini memang pucuk dicinta ulah pun tiba. Memang ada ruko bapak yang jual kain di sana, belum ada dapat pegawai. Udahlah kamu aja lah ya. Kalau ini antum cari mertua-mertua kayak gini, semoga ada. Jadi, banyak jomblo di sini kan, coba cari. Mana tahu ada, semoga ada, walaupun sulit untuk mencarinya. Tapi begitulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ada lagi angka sial. Antum tahu nggak berapa angka sial? 13. Ada kalau antum misalnya di maskapai mana gitu, nggak ada angka 13. Jadi 12, 14 langsung, 13 nggak ada. Kadang-kadang nomor ruang hotel nggak ada 13-nya. Demikian ikhwah. Jadi itu angka-angka yang dianggap sial, angka 13. 4 juga. Banyak kali angka sial ya. 4 juga. Iya. Angka 13. Angka berapa lagi? Setahu saya 13, 7, 9, 36. 4 juga ada. Tambahlah berarti. Udah. Jadi sebelum 14, sebelum 13 berarti 4. Allahu alam. Intinya begitulah ikhwah, yang seperti itu sering-sering terjadi yang seperti itu. Makanya mungkin dia mau main bola, cocoknya dia di nomor 13. Ini 13. Ini kata orang agak-agak angka sial. Jadi gimana? Udahlah hindari aja lah daripada sial betulan kan begitu. Begitu saja sudah kena kita ikhwah. Makanya kata Rasulullah, fala yasuddannaka, maka jangan menghalangimu. Artinya ya kalau sudah kamu buat, bismillah, tawakal Allah. Demikian. Ditetapkan misalnya cocoknya itu misalnya di bulan Muharram antum menikah misalnya. Yang menikah pertama atau menikah kedua terserah. Ya. Tapi itu pasnya di bulan Muharram, karena antum mungkin pas jual tanahnya pas di bulan itu misalnya begitu kan, lakunya begini segala macam pertimbangannya. Tapi kata orang nikah di bulan Muharram itu begini, dah bismillah, fala yasuddannaka, jangan sampai menghalangimu. Bismillah, lakukan. Demikian ikhwah. Tawakal ala Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kalau terjadi yang tidak diinginkan, orang kan ngomong, kan ku bilang apa? Itu resiko dia. Jadi ya kita bukan karena ini, ya memang begitu takdirku, gimana lagi? Harus begitu. Qadarullah ma syaa fa'ala, bukan karena ini. Tapi kan yang masyarakat nggak seperti itu. Kami sudah bilang, jangan bulan Syuro. Berapa orang yang kejadian?
fulan itu syura semua, akhirnya cerai semua, panas rumah tangganya kalau di bulan syura. Begitu ikhwah. Jadi itu yang betul-betul karena image, opini masyarakat seperti itu memang harus kita kuat. Enggak, bukan karena ini. Karena ini. Jadi gimana? Saya akan nikah lagi di bulan itu. Gitu kira-kira. Gitulah kira-kira. Demikian untuk menghilangkan image, opini yang salah seperti itu. Fala yasuddannaka. Jangan kalian jangan sampai terhalang niat kalian itu gara-gara hal-hal yang seperti ini. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian di sebagian manuskrip kitab tauhid ada teksnya qala al-Hasan. Di sini kan yaitu at-turqu. Jadi tadi at-turqu itu bisa perbuatan sihir yang ditulis-tulis tanah kemudian diusap. Lantas berapa yang tinggal garis-garisnya itu nanti diartikan oleh si tukang sihir. Ada yang juga, antum pernah lihat nggak dam dukun itu yang kuning kemudian hitam-hitam entah apa aja gambarnya, pernah lihat? Dam apa? Dam apa? Kartu Jawa itu? Tarot. Itu gambarnya kan aneh-aneh itu, iya kan? Itu biasa dijadikan, saya pernah lihat dukun waktu kecil. Jadi nenek itu, kami memang udah nenek dukun, dia kocok. Besok jangan, gitu, jangan lakukan, karena ini begini. Itu bukan dam yang ini ya, yang 3 batu bala itu kan, bukan itu ya? Ya bukan itu, yang bukan bulat itu. Jadi ada dam khusus dia, ada kartu khusus. Demikian. Ada antum yang pernah main itu? Ada? Kurang tahu. Demikian ikhwah. Ada yang seperti itu. Jadi itu yang biasa dipakai. Saya pernah lihat langsung. Kemudian ditutup, terkocok, kemudian buka. Udah. Nanti dia yang mengartikan apa yang isi itu, dan ini ditujukan untuk orang yang datang itu. Begitu ikhwah rahimanallahu. Jadi nggak ada yang pakai joker. Nggak bisa ini. Nggak ada yang pakai joker. Dia ada dam khusus, kartu khusus. Itu ikhwah termasuk. Ya, itu juga termasuk. Allahu a'lam bissawab. Jadi kata Al Hasan Al Basri, innahu syaitan. Bahwasanya jibtu itu adalah syaitan. Dalam beberapa manuskrip berkata Hasan, ranatus syaitan, yaitu suara syaitan. Ya, suara syaitan. Al-jibtu suara syaitan. Dalam riwayat yang lain berkata Hasan, innahu asyaitan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan itu syaitan, bukan suara syaitan tapi setannya itu. Itulah jibtu syaitan. Jadi ketika diartikan wal jibtu huwa syaitan atau wal jibtu huwa ranus syaitan, yaitu suara syaitan. Ikhwah, baik setannya maupun suara setan, dua-dua ini maknanya memang merusak manusia. Makanya kan Allah katakan dalam surah surah Isra, wastafzis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib, wastafzis man istata'ta minhum bisautik. Ya, artinya kamu jerat mereka, kamu goda mereka dengan suaramu, bisautika wa rajulika, dan dengan kaki-kakimu, begitu. Bukan dengan kaki, dengan upayamu. Jadi di sini wastafzis man istata'ta minhum bisautika artinya suara-suara setan itu juga bisa membuat manusia-manusia itu mengikut, ya. Suara-suara syaitan itu ikhwah membuat manusia itu bisa sesat. Demikian ikhwah. Dan ada juga yang disebut dengan mizmarus syayatin, yaitu seruling setan. Disebut dengan seruling setan. Intinya ikhwah, kalau sudah dinisbatkan oleh syaitan, itu pasti sesuatu yang merugikan manusia, akan menyesatkan manusia. Itu semua yang dinisbatkan kepada setan. Apalagi setannya itu sendiri, itu memang lebih parah. Itu ikhwah. Dan kita tahu bahwasanya setan itu merupakan sifat. Ya, setan merupakan sifat. Tapi ikhwah azallahu iyyakum, itulah terkait dengan hadis ini. Ya, kita ulangi. Qala, Rasulullah mengatakan innal iyafata. Iyafata itu ikhwah dari kata-kata iyafah, artinya
Mala minhu artinya sesuatu yang ditolak. Sesuatu yang ditolak. Jadi at-tiyarah itu sesuatu yang ditolak. Kalau seandainya pergi ke kiri maka dia kan ditolak. Dari situ diambil. Demikian ikhwah. Jadi adapun at-tarku, torku itu bisa artinya dari torik, jamak turuk, dengan cara garis-garis seolah-olah dia sedang buat jalan-jalan, jalur-jalur, atau at-tarku, pukul. Seperti yang kita katakan tadi, memukulkan sesuatu dengan sesuatu. Qala al-'iya innal 'iyafata wa tarku wa tiyarata minal jibti, sesungguhnya al-'iyafah at-tarku ini sudah difahami tadi, wa tiyarata minal jibti termasuk dalam al-jibt, yaitu al-jibt. Nanti jibtnya di definisi lagi. Qala Auf, berkata Auf, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafah yaitu menghardik burung, ya apakah kiri jalannya atau ke kanan. At-tarku yaitu al-khattu yakhuttu fil ardi, yaitu garis-garis yang digaris di atas tanah. Wal jibtu qala al-Hasan, adapun al-jibtu berkata Hasan, innahu syaitan, dia adalah syaitan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini sepertinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di antara jenis-jenis sihir itu ya seperti apa yang dilakukan oleh dengan iyafah, kemudian dengan at-tarku dan at-tiyarah. Itu termasuk dalam sihir. Demikian ikhwah. Atau sesuatu yang bisa sesuatu yang khafi, yang tidak diketahui. Kan sihir itu sesuatu yang enggak diketahui. Kok bisa seperti itu? Hanya tukang-tukang sihirlah yang mengartikannya dengan ilhamnya dari setan-setan dengan suara setan. Demikian ikhwah. Itu saja. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan ikhwah. Ya. Apa itu? Majhul ya. Majhul iya. Majhul itu artinya nggak dikenal. Ya. Iya betul. Maafkan saya ya. Hah? Majhul hal itu tadi saya lupa. Iya majhul hal. Iya. Ada satu majhul ain, ada satu majhul ahal. Majhul itu artinya tak diketahui. Ada ain. Ain itu orangnya nggak tahu siapa ini orangnya. Ya, siapa ini orangnya? Jadi Abdullah yang mana ini nggak tahu. Atau disebutkan anrojulin, dari seorang laki-laki. Ini siapa ini laki-laki ini? Itu majhul ain. Atau majhul hal. Majhul orangnya tahu, tapi kondisi orangnya nggak tahu. Apakah dia siqoh, apakah dia dhaif, apakah dia hafalannya bagus, nggak diketahui. Itu ikhwah. Jadi ada dua majhul itu. Nggak diketahui ainnya, orangnya siapa. Yang kedua majhul hal, yaitu nggak diketahui bagaimana kondisinya. Nah, jazakallah khair. Ada yang tanya silakan. Boleh juga melalui 0813 600 661 silakan. Ya. Taib, ikhwah, pawang, terkadang ikhwah, pawang ini dia memang mengetahui gelagat-gelagat hewan. Itu dia. Kalau dia hanya berinteraksi dengan hewan, gelagat-gelagat yang dia pelajari, dia tahu ini. Misalnya kobra misalnya. Dia tahu ini kalau dia begini nanti begini. Nah, begitu. Dia juga mengetahui jaraknya. Kalau dia matok nggak kena. Kita kan gini-gini gitu, patoknya. Nggak sanggup kita untuk menghindar. Jadi dia punya perkiraan, ini kobra ini kalau begini-begini dia nyerah, begitu kira-kira. Berarti itu namanya ilmu pengetahuan. Sesuatu yang memperhatikan kebiasaan. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia menggunakan setan, ilmu-ilmu sihir, baru nggak boleh. Demikian ikhwah. Ya, seperti misalnya kan ada orang-orang bilang kalau antum dikejar anjing, apa yang antum lakukan? Jongkok. Itu tatayur nggak itu? Hah? Hah? Antum ada yang pernah membuktikan? Hah? Nggak sempat. Demikian. Kita mikirnya kalau jongkok ditekan digigit malah. Yang tadinya gigit kaki jadi gigit ini jadinya. Gara-gara jongkok. Demikian. Jadi, tapi kan nggak. Kalau mungkin ada yang benar. Artinya itu salah satu cara. Kalau dikejar anjing, jangan lari. Kalau lari marah, dikejar. Jadi bagaimana? Jongkok.
Nah, itu namanya mempelajari gerak-gerik si anjing. Nggak tahu kalau jongkok kenapa dia nggak dikejar lagi. Mungkin kan ngambil batu kawan ini gitu kira-kira kan. Jadi kalau memang itu benar, itu berarti mempelajari gerak-gerik hewan. Demikian ikhwah, mempelajari gerak-gerik hewan. Allahu a'lam bishawab. Jadi mungkin ada dua. Kalau pawang itu artinya dia mempelajari kebiasaan hewan sehingga tahu dia bagaimana cara menaklukkannya, maka itu nggak dikatakan sihir. Tapi kalau dia menggunakan setan, menggunakan magic, ya berarti itu nggak dibolehkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Mak, pawang hujan. Kalau dia pawang hujan, ini mendung, ini biasanya turun hujan, turun dia, tahu nggak itu? Ini mendung nih, mendung, terus angin ribut, banyak angin. Kalau mendung, angin biasanya nggak di sini turunnya. Kalau dia di Mencirim, turun di Kampung Lalang gitu kira-kira. Betul, turun Kampung Lalang. Kira-kira gimana? Pawang nggak itu? Enggak, itu prediksi dan mengetahui kebiasaan. Nah, seperti yang kita katakan tadi, ini mendung, bentar lagi hujan, betul. Bisa boleh nggak? Syirik ente. Dari mana ente tahu bahwa akan turun hujan? Begitu kita respon kita. Kan tidak, kenapa? Umumnya kalau mendung itu hujan. Makanya ibu-ibu ketika mendung, dia jemur gimana? Ngangkat jemuran. Dari mana ibu tahu bahwasanya akan turun hujan? Ini kan masalah gaib yang akan datang. Enggak boleh. Jangan diangkat jemuran. Gitu? Kan hujan akan datang. Kita kan nggak tahu kan. Hujan itu akan datang. Bisa dipastikan. Pasti turun hujan. Kalau itu yang enggak. Tapi kan antisipasi. Makanya kata orang sedia payung sebelum hujan. Demikian. Dari mana kita tahu hujan? Mau hujan? Dari mendung. Makanya orang ketika mendung dia mau ke masjid, dia bawa payung. Kalau panas-panas antum bawa payung, nggak dipakai payungnya pun, bukan karena panas. Kenapa Pak? Kan panas, iya. Mau hujan kan panas, iya. Saya tahu. Bentar lagi mendung. Itu kan berarti kan ikhwah sesuatu yang nggak ada tanda-tandanya. Demikian ikhwah. Makanya meteorologi dan geofisika itu mereka itu mempelajari tanda-tanda. Itu dia. Dan itu bisa diprediksi walaupun juga tidak bisa dipastikan. Itu dia, dipastikan. Ini di jam saya ini menyebutkan, kadang-kadang menyebutkan Deli Serdang jam, misalnya ini masih pagi nih, Deli Serdang jam 3 akan turun hujan katanya. Dari sebutkan isyarat di sini. Ya mungkin dia dapat dari informasi dari internet. Demikian. Ya jadi kita ya boleh saja kalau hanya sekedar perakiraan, tapi nggak bisa memastikan. Demikian ikhwah. Karena yang dipelajari adalah perkiraan. Adapun pawang hujan, ini mau hujan. Saya akan alihkan hujan Mencirim ke Medan. Diambilnya lah rantang. Kiti. Demikian. Permasalahannya apa hujan? Apa hubungan hujan bisa dikirim dengan rantang? Ikhwah. Antum bom pun pakai tank itu ke atas sana nggak akan bisa dia. Kalau hujan ya hujan. Apalagi hanya rantang. Kiti. Udahlah kehujanan lah kawan. Udah yang kiti itu kehujanan dia. Nggak bisa dia mengalihkan hujan. Demikian. Jadi kalau pawang seperti itu pakai kiling-kiling. Ada yang pakai ini ikhwah. Diambilnya bawang. Ambilnya lidinya pun lidi disapu itu nggak memodal dia, bukan beli lidinya, dipatahkannya satu. Kadang-kadang mungkin juga lidinya masjid dipatahkannya, tusukkannya cabai, apa lagi kopi, bukan kopi, apa biasanya cabai dengan bawang aja. Iya, bawang apa? Bawang biasa apa bawang bombay biasanya? Bawang bombay segini nggak sanggup tuh lidinya. Ada demikian ikhwan, ada seperti itu. Demikian. Yang kalau kita pikirkan apa hubungannya? Bisa kita stop akan turun hujan hanya dengan bawang.
hanya dengan cabai. Itulah ikhwah yang namanya syirik. Saya masih ingat lagi beberapa minggu setelah tsunami, ya, di satu tempat di Medan ini masyarakatnya membuat satu acara, yaitu masak lemang, bakar lemang, tujuannya untuk menolak bala. Bayangkan, bala ditolak dengan lemang. Ya begitu-begitu ikhwah. Kita mau bilang apa? Yang begini-beginilah, akidah yang begini-beginilah yang akan kita perbaiki. Demikian ikhwah. Antum menolak tsunami dengan lemang itu nggak akan mungkin terjadi. Benteng aja dibuat benteng di pinggir laut itu nggak akan bisa menghalaunya. Apalagi hanya dengan lemang. La ilaha illallah. Itulah dia. Ya, jadi pawang hujan jelas itu bisa dikatakan syirik. Gimana cara dia mengatur hujan? Ada yang mau tanya langsung silakan. Fadhol. Ya. Baik, ikhwah yang sakit pakai pilis itu bisa bengle kan? Bengle. Hah? Kunyit sama apa? Oke. Permasalahannya ikhwah bukan masalah pilih segala macamnya. Bisa nggak dia dibuktikan memang berfungsi untuk menurunkan darah, nggak sampai ke otak? Karena ibu-ibu yang biasanya itu, antum ada kalau pakai itu kuning di sini, nggak ada kan? Biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan. Saya pernah tanya, itu fungsinya apa? Fungsinya agar entah darah putih jangan sampai ke kepala begitu, kata mereka. Udah, ya kalau seandainya itu memang terbukti bisa mencegah itu semua, ya itu nggak dikatakan apa namanya syirik, nggak dikatakan. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pengobatan itu ada dua, pengobatan tradisional, pengobatan medis yang bisa dibuktikan secara medis, pengobatan yang nggak bisa dibuktikan secara medis, secara ilmiah. Yang bisa digunakan dengan ilmiah medis, tinggal apakah caranya haram atau tidak, apakah obatnya haram apa tidak, tinggal itu. Kalau dia halal, halal, kalau enggak. Adapun yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tinggal berdalil apa tidak. Kalau ada dalilnya, maka dibolehkan, seperti ruqyah. Ya, seperti ruqyah dengan mengucapkan, dengan berdoa atau dengan membaca Al-Qur'an. Tapi kalau dia dengan mantra-mantra seperti tawalatui, tawalana, takatui, tatakana itu kan satu mantra. Mantra itu mantra yang apa hubungannya? Demikian. Ya mungkin lebih ringkasnya kalau waktu anak-anak ada alakazam, abrakadabra, apa lagi? Simsalabin. Nah, demikian. Itu kan bahasa-bahasa yang nggak tahu tuh apa artinya. Ya bisa saja artinya itu mengandung kesyirikan. Ya. Bisa saja mengandung kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau nggak bisa dibuktikan maka nggak boleh. Ada lagi? Ya. Begini ikhwah, Rasulullah SAW pernah ketika menyembelih korbannya, Allahumma hadza, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza anni wa an, ya Allah ini dari bismillah, Allahu akbar, ya Allah ini kurbanku dan untuk keluargaku. Juga Rasulullah pernah mengatakan Allahumma hadza anni wa an ummati malam yudhi, ya Allah ini dariku, kurbanku, dan untuk umatku yang belum ataupun yang belum atau yang tidak berkurban. Jadi maksudnya ikhwah, itu terkait dengan hukum berkurban. Walaupun memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang apa hukum berkorban bagi yang mampu, sebagian mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan tidak wajib, ya. Tapi jumhur Allahu a'lam bishawab menyatakan tidak wajib. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, demikian juga dari sahabatnya lupa, dia lihat bahwasanya dia melihat Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban. Abu Mas'ud Al-Ansari juga mengatakan saya sengaja tidak berkorban padahal saya mampu, agar tetangga-tetangga tidak mengatakan ini wajib. Jadi itu semua riwayat menyebutkan bahwasanya
tidak wajib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hukumnya ikhwah, maksudnya begini, ketika di satu keluarga itu sudah ada yang berkorban, artinya yang lain tak berkorban itu apa-apa. Untuk mungkin lebih mudahnya kalau dia wajib ya. Misalnya di satu keluarga itu ada yang mampu, maka satu orang yang sudah berkorban, yang lainnya juga kalau mampu tak wajib lagi. Kenapa? Sudah mewakili satu rumah, satu keluarga. Tapi para ulama menyebutkan apa yang dikatakan satu rumah itu, satu keluarga itu. Pertama, mereka mensyaratkan Allahu a'lam bishawab, yaitu mereka yang hidup bersama, ya, satu rumah. Yang kedua, dia ada hubungan kerabat. Yang ketiga, dia dinafkahi oleh satu orang, dinafkahi oleh orang yang sama. Misalnya kerabat, kerabat kan bisa anak, bisa adik dalam satu rumah. Kemudian dia tanggung jawab oleh seseorang. Misalnya saya punya rumah, di situ ada adik saya, ada kakak saya, ada anak-anak saya, ada istri-istri saya, misalnya begitu kan. Misal, ya. Dan ini semua di bawah nafkah saya, maka itu semua dikatakan satu keluarga. Demikian. Itu saya lihat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin juga menyebutkan persyaratan itu. Lajnah Daimah juga menyebutkan persyaratan itu. Allahu a'lam bishawab. Itu dikatakan satu keluarga. Ya, jadi kalau dia sudah satu orang, ada yang dalam keluarga itu ada yang berkorban, berarti yang lain juga sudah tak apa-apa, tidak berkorban. Tapi kalau mau berkorban semua, silahkan, tidak apa-apa. Demikian. Itu ya, Allahu a'lam. Ya. Ya. Memang ada benda-benda yang diyakini dia memiliki infrared yang bisa melancarkan darah. Intinya entah apalah namanya ya, biasanya hitam-hitam gitu. Ada yang dirantai, ada yang jadi kelang, ada yang jadi mainan yang mereka yakini ini bisa, kalau pakai ini bisa melancarkan darah. Itu tinggal tadi ikhwah, bisa enggak memang dibuktikan secara ilmiah. Demikian. Satu. Yang kedua, adapun nama Allahnya itu enggak boleh. Kalau itu kita pastikan enggak boleh. Udah, karena itu nanti bisa menjadi jimat. Seperti yang pernah kita bahas, jimat itu kan ada dua. Ada jimat dengan menggunakan nama Allah atau jimat dengan menggunakan Quran. Dan jimat yang selain itu, kalau jimat selain itu sudah jelas diharamkan. Innamat tamaim wattiwalah, satu lagi waruqa syirkun. Jimat, pelet dan jampi-jampi itu syirik. Jelas itu. Yang jadi khilafiyah para ulama yaitu apabila jimat itu isinya adalah ayat Al-Qur'an, lolawahad, lipat-lipat taruh kantong. Dia meyakini, saya kalau pakai ini bawa kertas yang memang bertuliskan ini, saya bisa terbebas dari berbagai macam kemudaratan. Kemarin samping saya truk gilas bemo depan, saya sampingnya nggak kena. Nah, akhirnya dia meyakini inilah yang menyelamatkan dia, maka dia menjadi jimat hukumnya nggak boleh. Demikian juga nama Allah. Demikian. Belum lagi terkait dengan ketika dia dibawa ke WC. Demikian. Mungkin saya pernah cerita ke antum, ketika itu kita satu mobil dengan Syekh Waisyah. Dia waktu itu ke Medan dan kita satu mobil. Di depan mobil kita itu ada punya ikhwan, dia ada seperti mainan, tapi di situ ada Asmaul Husna. Bacaannya Husna dari mulai 99 itulah. Syekh mengatakan, "Ini untuk apa?" kata beliau. Ini Asmaul Husna untuk apa? Karena nama Allah. Ini hanya dua. Pertama, untuk jimat. Yang kedua, hiasan. Mau yang mana ini? Mau kita bilang hiasan? Nama-nama Allah mau hiasan? Mau dibuat hiasan? Demikian.
Jadi akhirnya kita macam makan buah si malakama. Ya memang pasti nggak, kalau jimat nggak mungkin salapi kan, masa meyakini itu jimat. Artinya bisa membawa keberuntungan. Berarti yang kedua biasanya apa itu? Hiasan. Nah, ini juga nggak berani kita katakan hiasan. Akhirnya apa? Potong, katanya potong. Demikian ikhwah. Ya, misalnya antum buat ayat Al-Quran, kemudian dibingkai, letakkan di dinding rumah. Nah itu gunanya untuk apa ikhwah? Hiasan. Berani katakan kalau hiasan? Nah, kan nggak berani kita katakan hiasan. Gimana cara kita katakan Al-Quran sebagai hiasan dinding? Seperti kalau sendok-sendok, ya kan, tuh hiasan dinding. Demikian, atau biasanya juga cangkang apa itu yang ekornya panjang. Nah itu dia, macam kerang-kerangan itu mau dibilang itu hiasan, sama dengan gambar qolawah, bacaan qolawahat, atau biasanya ayat kursi kan, atau kalau di kede-kede ayat 1000 dinar. Itu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 1000 dinar. Itu bisa jadikan, walaupun itu memang ayat, itu bisa jadikan diniatkan menjadi jadi jimat, dapat melariskan. Ikhwah, Quran bukan diturunkan untuk itu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kita lihat dulu ya yang di dalam WA. Ustadz, mana lebih afdol? Doa ketika antara azan dan qomat, atau berdoa ketika sujud dalam sholat? Dua-dua lah, buat aja dua-dua. Ustadz tanya lebih afdol, karena memang ada hadisnya dua-dua. Ketika orang tua kami terlanjur melakukan pembagian tidak adil kepada anaknya, apakah beliau berdosa? Apakah anak-anaknya harus memanfaatkan atau meringankan dosanya? Ikhwah, namanya juga antum sudah katakan ketika tidak adil. Kira-kira menurut antum tidak adil itu apa maknanya? Apa hukumnya? Tidak adil ya? Ya nggak boleh kan? Namanya juga sudah tidak adil judulnya. Tinggal prakteknya yang tidak adil itu apa? Tapi kan antum sudah mengatakan tidak adil. Ya nggak boleh yang tidak adil. Demikian. Ikhwah, ingat, adil itu bukan berarti harus sama. Ya, misalnya nih, antum punya anak yang sekarang kuliah. Dia di kuliah, punya anak yang masih SD. Saya pernah tanya ibu-ibu punya anak yang udah kuliah, oke, berapa satu hari ibu kasih? Gak ada yang jawab. Satu hari, per bulan Ustadz jajannya berapa satu bulan? 1,5 juta untuk jajannya, untuk sekalian transportasi. Oke. Untuk anak yang SD, tentu kan lebih sedikit, akan terjadi perbedaan. Kalau seandainya disamakan, nggak adil ini mama, kakak 1,5 juta, kita 1,5 juta juga lah yang SD gitu kan. Kalau disamakan tidak adil, karena berbeda, ya, berbeda kondisinya, ya, berbeda kondisinya. Demikian juga terkait dengan zamannya. Demikian. Jadi intinya, kalau memang itu divonis tidak adil dan memang hakiki tidak adil, maka nggak boleh. Apa yang harus kami lakukan? Apakah anak-anaknya harus memaafkan untuk meringankan dosanya? Allahu a'lam bishawab kali ini. Karena masalahnya kan itu sudah dilakukan oleh orang tuanya. Allahu a'lam. Ustadz, apakah ruqyah termasuk sihir dan dosa syirik juga? Ikhwah, ruqyah itu, arti ruqyah ya adalah mantra pada dasarnya, bacaan-bacaan. Hanya saja ada bacaan-bacaan itu yang Al-Quran, maka ini dikatakan ruqyah syar'i. Ada yang mantra-mantra itu bukan baca Al-Quran, maka ini dikatakan yang tidak syar'i, yang syirik. Jadi ar-ruqa, mantra-mantra itu, bacaan-bacaan itu dikatakan syirik apabila dia bukan Al-Quran. Makanya kalau antum meruqyah dengan baca Al-Quran, maka dibolehkan. Bagaimana dengan hadis tidak akan masuk surga bagi yang meminta ruqyah? Bukan tak masuk surga, antum salah baca ini hadisnya. Iya, tanpa hisab. Tidak masuk surga tanpa hisab. Bukan tak masuk surga.
Ustadz, apa hukum menjawab salam orang ketika imam sudah berkhutbah di hari Jumat? Menjawab salam orang. Allahu a'lam bissawab, ikhwah. Antar jamaah nggak boleh. Begini, Rasulullah pernah mengatakan, idza qulta li akhika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah padahal imam sedang berkhutbah, kamu telah berbuat sia-sia. Kira-kira ketika ada orang yang ribut berbicara, imam sedang khutbah, kita katakan diam, ini amar ma'ruf nggak ini? Satu hal yang dianjurkan nggak? Misalnya nih, kita sedang taklim nih, di sebelah antum ngomel aja misalnya, bang, jangan ngomel, diam, dengar tuh, gimana? Ini gimana? Boleh nggak ini? Ini perbuatan baiknya ini, nyuruh teman kita sebelah supaya diam. Perbuatan baik kan? Tapi ternyata itu tidak berlaku ketika khutbah Jumat. Makanya kita kadang-kadang duduk belakang, anak-anak ngobrol tuh, udah, imam lagi khutbah, kita katakan diam gimana? Nggak boleh, karena nggak boleh. Jadi gimana? Pak, tengok-tengok aja, diam. Itu kita nggak boleh bilang diam, karena nggak dibolehkan. Mau gimana lagi? Jadi paling gitu aja. Tengoknya aja, Ustadz nengokin gitu kira-kira. Ada demikian ikhwah. Karena emang nggak boleh, mau bilang apa lagi? Itu dia. Sesuatu yang dianjurkan yang selain khutbah itu nggak dilarang, itu dilarang. Demikian juga dalam masalah ini ikhwah, azallahu iyakum. Allahu a'lam bishawab. Kenapa kita sedang fokus dengan apa yang dikatakan oleh imam? Jadi kita nggak boleh ngomong. Bahkan mengatakan diam juga nggak boleh. Tapi kalau imamnya boleh, misalnya lagi ngomong tuh, boleh imam, itu anak-anak diam, boleh nggak? Boleh. Bahkan tanya jawab juga boleh. Ketika ada seorang sahabat masuk, kemudian langsung duduk, Rasulullah bertanya, lagi khutbah ini, sholat rakaatain, kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah, sholat. Boleh. Ada tanya jawab, boleh. Interaksi antara imam dengan dengan makmumnya boleh, tapi enggaklah terlalu vulgar. Rukun iman ada berapa? 5 kalau masjid. Ya, ini bukan interaktif, bukan begitu. Karena hal-hal yang penting demikian. Seperti anak-anak, itu anak-anak jangan ribut, boleh. Tapi permasalahannya nanti ketika kita kan anak-anak jangan ribut, gimana respon jamaah? Kira-kira? Nengok ke belakang semua. Saya yakin itu. Pada nengok ke belakang semua. Demikian. Jadi itulah dia. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga yang namanya salam. Jadi kita nggak jawab. Dan antum juga ketika masuk masjid, ketika khutbah Jumat, jangan mengucapkan salam. Antum masalahnya kewajiban antum di situ mendengar khutbah, terkecuali kalau antum tidak belum sholat tahiyat masjid, maka antum sholat tahiyat masjid. Hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya kalau kita masuk masjid, sholat biasa, adzan sedang berkumandang, ya, kita disunahkan untuk jangan sholat, jawab dulu adzan, habis itu baru kita sholat sunnah. Demikian ikhwah. Walaupun langsung sholat boleh. Tapi kalau kita masuk masjid, khatib sedang kalau kita masuk masjid, di saat itu adzan sedang berkumandang, apa yang kita lakukan? Menjawab adzan apa sholat tahiyat masjid? Sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena setelah itu kita punya kewajiban untuk mendengar khatib. Demikian ikhwah, ya. Jangan menjawab adzan. Langsung aja kita sholat. Demikian. Karena setelah itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Demikian. Bedanya ketika sholat dengan Jumat dengan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Apa tuh? Ikhwah, sugesti nggak termasuk syirik, tapi kita perlu ketahui, ala innal bayana la sihra. Ketahuilah bahwasanya penjelasan itu sihir. Makanya ketika seorang yang pandai berbicara, dia pandai berorasi dengan kata-kata yang memukau, ya, dia bisa menyihir orang. Ya,
Dan dia bisa membentuk opini seolah apa yang dikatakan itu benar. Makanya Allah mengatakan wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kamu akan kagum dengan, kamu dengar dan kamu kagum dengan ucapan mereka. Tapi kata Allah, ka'annahum khusyubum musannada. Sebenarnya itu mereka seperti kayu yang tersandar. Ikhwah, kayu sebesar apapun kalau dia tersandar, senggollah sedikit, apa yang terjadi? Tumbang. Kenapa? Dia nggak punya dalil yang kuat. Nggak punya dalil yang kuat. Tapi coba sebatang rumput yang tersandar, yang dia punya akar, coba antum senggol-senggol, tumbang dia, tumbang tapi tak tercabut dari akarnya, kuat dia. Itu ikhwah. Makanya orang yang pandai berbicara, dia bisa membawa oleh fakta. Walaupun sudah salah, tetap coba berjelumet begitu kan, begini. Ada saja yang tersesat dengan mengikuti retorikanya. Demikian. Sudah jelas syu'ara itu artinya syair. Sudah jelas, gimana? Mau bilang apa lagi? Ya, syu'ara itu para penyair, itu sudah jelas. Tapi jelimet sana sambil cari-cari skripsi juga. Alah. Jadi ikhwah, ya itu mau bilang apa lagi? Tapi begitu pun masih banyak juga yang terikut. Itu namanya ala innal bayan la sihra. Ketahuilah bahwasanya penjelasan itu adalah sihir. Demikian ikhwah. Semakin pandai seorang berbicara, berretorika, maka semakin bisa menyihir orang. Dia bukan sihir pakai ilmu jin, tapi dengan kepandaian dalam berbicara. Demikian ikhwah. Imam Ahmad pernah mendengar seorang kusos, seorang pengkak yang pintar berbicara, menceritakan sesuatu. Demikian. Dan Imam Ahmad tahu dia ahlu bid'ah. Satu hari orang ini berbicara, Imam Ahmad di balik tabir. Berbicaralah dia dengan retorika dia. Dan ini para audiens menangis dengan mendengar cerita dia. Udah selesai, apa kata si perawi ini? Aku lihat Imam Ahmad juga menangis. Aku melihat Imam Ahmad juga menangis. Apa kata Imam Ahmad? Iya, pandai dia, tapi dia ahli bid'ah. Itu ikhwah. Jadi jangan dikira kalau kita sedih mendengarnya, kita ikut terharu atau bulu kuduk merinding, berarti ini betul. Ikhwah, bulu kuduk nggak bisa jadikan sebagai dalil. Demikian, merinding bulu kuduk saya mendengarnya, betul ini. Mana ada? Ya, ad-dalil bulu kuduk. Mana ada bulu kuduk? Nggak ada bulu kuduk sebagai dalil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dah itu sajalah ya, sudah lewat waktunya. Demikian, semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.